Mic, aduh. Alvin, mic Alvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati para ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Asy-Syatiri rahimahullah. Alhamdulillah kita dapat berkumpul dalam kajian atau taklim bulanan setiap tanggal 6. Alhamdulillah ini bulan yang keempat. Mudah-mudahan ini terus berlanjut sampai kita teruskan anak kita, cucu kita, sampai semuanya nanti ngumpul insyaallah di hadapan Allah dalam surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ibu-ibu rahimahumullah, mohon maaf ini majelis pada hari ini, malam ini mungkin sampai jam 8. Biasanya setengah 9. Karena nanti sampai jam 8 kebetulan ada ini untuk mempermudah ibu-ibu sekalian, ada dari Pegadaian Syariah nawarkan kepada ibu-ibu jika mau daftar talangan haji. Kan kalau daftar haji kan 25 juta. Berangkatnya tetap 23 tahun, tetap. Ya, anak saya daftarkan 2 minggu lalu, berangkatnya nanti 23 tahun lagi. Tapi kita kan harus beli dulu porsinya 25 juta. Kalau kita bayar 25 juta daftar sekarang, berangkatnya 23 tahun lagi. Kalau kita daftar tahun depan bisa jadi 25 tahun lagi. Kalau kita daftar 5 tahun lagi bisa jadi 30 tahun lagi kita berangkat. Kalau kita langsung bayar 25 juta kan tak punya duit, besar amat kan? Nah, nanti dari Pegadaian Syariah akan nalangi kita 25 juta. Kita nanti dibawa ke Menak, langsung dapat nomor porsi. Kita berangkat tanggal berapa hajinya nanti. Nah, 25 juta itulah dikredit. Tinggal pilih mau 500.000 ke, 1 juta ke, ambil setahun, 2 tahun, 5 tahun, dan tidak ada bunga. Kalau terlambat tidak ada bunga, paling telepon di tiap hari. Dikejar-kejar ya paling kalau terlambat. Tapi yang penting tidak ada bunga. Makanya saya mau datangkan mereka. Saya tanya, ada bunga? Tidak ada Ustaz, tidak ada bunga. Boleh. Kalau ada bunga saya tak mau. Kalau ada bunga riba, sayang nyuruh orang buat riba kan dosa. Jadi mungkin nanti ada yang mau, silakan nanti pengarahan dari mereka dari jam 8 sampai setengah 11, setengah jam. Baik, alhamdulillah kemarin dia kita mulai majelis setelah saya datang umroh kan. Nah, saya datang umroh tanggal 6, tanggal 7-nya kita majelis. Sebenarnya tanggal 6 kan. Alhamdulillah sekarang tepat kita ngadakan majelis tanggal 6. Tapi besok saya berangkat lagi. Alhamdulillah, doakan dia mudah-mudahan selamat bersama rombongan sampai balik lagi Pontianak jadi umroh yang mabrurah, dan juga semua ibu-ibu oleh Allah disampaikan ke Makkah Madinah. Amin. Baik, kita akan mulai dari kitab pertama yaitu kitab Safinatun Najah karangan Syekh Salim Sumer Al-Yamani. Beliau orang Hadramut Tarim. Lanjut kemarin sampai bab. Nah, sekarang kita akan bahas bab Bismillahirrahmanirrahim, syurutu ijza'il hajar thamaniyah. Syarat-syarat kita bersuci becebok pakai batu ada 8. Jadi kita becebok, Bu ya, boleh pakai air, boleh pakai batu. Zaman dulu pakai batu. Cuma zaman sekarang udah canggih. Ya kalau pakai batu ya mungkin enggak, takut luka-luka ya, sedang enggak batu ya. Tapi saya masih dapatkan ketika saya mondok di Hadramut tahun 2006, itu di WC-WC di Hadramut tuh ada batu. Batunya bentuknya segi empat bersusun di pinggir. Ya. Aiho arfi. Biduni aiho biduni bas arfi. Nah, jadi di samping WC ini bersusun kayak batu segi 4. Batu kayak dibuat dari batu bata gitu. Segi 4 kecil-kecil kayak sabun, bersusun rapi. Gunanya apa? Itu untuk becebok. Jadi kita boleh becebok pakai batu, gantinya batu. Kalau zaman sekarang pakai tisu. Pakai tisu pun boleh, walaupun banyak air. Walaupun di kamar mandi kita penuh air, kita tak mau pakai air. Kita sehat, kita mau pakai tisu, silahkan boleh. Dan itu bisa digunakan di mana? Bisa dipraktekkan di mall. Ibu kadang-kadang pergi ke mall. Sekarang mall, saya pernah pergi ke mall apa tuh yang dekat-dekat tikungan, apa namanya? Agaya. Itu WC-nya tak ada semprotan. Betul lah? Kalau di Megamall masih kadang-kadang ada semprotan. Ini WC-nya tak ada semprotan. Jadi kalau kita ibu kencing berak, nak cebok pakai apa?
Ayo pakai apa? Pakai tisu. Tapi tahu nggak caranya? Harus tahu caranya, bukan cuma pakai tisu dilap-lap gitu ya. Ada caranya, di sini lah kita akan dijelaskan di sini. Jadi syaratnya kita boleh bercebok pakai batu atau zaman sekarang pakai tisu, ada 8 syarat. Ingat ya, 8 syarat. Yang pertama, ayyakuna bi thalathati ahjarin. Syarat pertama, batunya harus 3. Tisunya harus 3. Kurang tak boleh, lebih boleh. Ya kurang tak boleh, lebih boleh. Jadi lebih aman, lebih ganjil. 4 atau 5. Sunnahnya ganjil. Karena Allah witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil. 1. Yuhibbul witra, Allah suka bilangan yang ganjil-ganjil. Makanya kalau kita minta amalan ke Ustaz, rata-rata Ustaz bilang baca 3 kali, 11 kali, 21 kali. Tidak ada Ustaz tuh jarang baca 2 kali, 12 kali. Jarang bilangan genap. Kebanyakan bilangan ganjil kan? Karena Allah suka bilangan ganjil. Jadi paling sedikit 3 tisu, 3 tisu. Ada tisu enggak? Mohon maaf. Kita praktekkan. Tapi praktekkan cek-cek. Bukan nanti ada yang nonggeng minta dilap, tak ada ya. Kita ambil 3 tisu. Ya. 3 tisu, anggap ini lebihnya. Kita ambil 3 tisu. Syarat pertama udah cukup 3 tisu. Syarat kedua, ayam kol mahalla. Tisunya atau batunya bisa membersihkan tempat tersebut, bisa membersihkan kotoran tersebut. Jadi kayak apa yang bisa? Tisu boleh, koran bisa, kertas koran, apalagi daun kering bisa, batu cor, tahu batu cor yang kasar bisa. Tapi kalau batu ake, tahu enggak batu ake? Itu kan licin, itu enggak bisa. Kalau kita gini kan, mohon maaf, ini umpamanya lubang belakang kita ya, lubang belakang. Kalau pakai batu cor kan digini kan, atau pakai tisu bisa ikut semua tuh. Tapi kalau pakai batu, ibu-ibu batu kalong kan licin. Kira-kira kalau digini kan ngikut enggak tuh? Tak ada, ngikut sedikit ya. Ya jadi artinya tak bisa. Nah kayak kertas, pakai koran bisa. Jadi terus syarat yang ketiga, wa alla yajifan najas. Najisnya tidak boleh kering. Jadi kalau kita kencing, kencing nih, ya kencing. Setelah kencing cepat, langsung ngambil tisu langsung. Tidak boleh sampai kering. Andaikan bapak ibu kencing atau berak, ya sambil nelpon. Halo, itulah dia. Tahi aku belum keluar sebuah nih bapak. Bentar lagi ada yang nyusul. Cerita berak nih sampai setengah jam. Sekali mau pakai tisu rupanya udah kering. Mohon maaf. Ya, aku bahasa halusnya tai. Enggak ada, bukan apa, saya takut kasar amat. Kotoran. Kotoran banyak, sampah tuh kotor gak? Ya, udahlah, tapi takut tak paham, tai aja lah. Repot amat. Ya biar jelas-jelas ya lah Bu ya. Kita udah nelpon setengah jam, sekali kita mau pakai tisu, lihat gini, tainya kering. Kalau udah kering kotorannya, tainya atau kencingnya udah kering, nggak boleh lagi pakai tisu, wajib pakai air. Jadi syaratnya yang ketiga, nggak boleh kering. Syarat yang keempat, wala yang takil, nggak boleh berpindah. Najis tainya nggak boleh pindah. Maksudnya gimana? Anda yang boleh artinya kalau yang boleh kita pakai tisu kalau beraknya normal. Tapi kalau beraknya terkecet, tahu dah? Mencret, puar gitu kan. Itu kan nembak kemana-mana tuh, pindah-pindah kan. Itu tidak bisa lagi pakai tisu, wajib pakai air. Makanya kentut tidak terlalu bahaya Bu. Ada kentut yang bahaya. Apa tuh? Habis kentut ada yang ngikut. Itu bahasa Indianya terkencet Bu, ya itu bahaya tuh kentut. Makanya kalau kentut hati-hati, takut ada yang ikut Bu. Jadi tidak boleh berpindah. Atau begini, mohon maaf, ibu umpamanya kencing atau berak lah ya, berak. Atau kencing lah, kencing. Lalu setelah kencing, ibu joget apa? Masih joget-joget. Bergetar-getar tuh kencing. Dari kemaluan bergetar-getar sampai dia merembet. Lepas dari kemaluan sampai merembet sampai ke paha-paha. Itu kalau udah gitu enggak boleh lagi pakai tisu. Kenapa? Karena najis dia berpindah, wajib pakai air. Syarat selanjutnya, wala yatra alaihi akhar. Tidak boleh kedatangan barang lain. Contoh, saya pernah ceramah dulu. Pertama kali saya jadi penceramah itu tahun 98.
Masih umur 17-an, 17-18 tahun. Saya masih ingat pertama kali saya ceramah di pondok pesantren Antal Amin. Ustadz Suhdi dengan Kak Hafsah. Itu dua-duanya alumni sini. Alumni lihat punya pondok sekarang. Beliau ini masih baru-baru bangun pondok. Saya sakit perut. Ada WC. Akhirnya santrinya dibawa. Ayo Kiai ikut. Saya heran. Santrinya bawa ember isi air, ember kecil isi air, ada cantik, dan bawa, tahu enggak sendok semen tuh, Bu? Saya mikir, mau kemana aku nih? Tak pula ada WC bawa sendok semen. Biasa kan bawa cantik, bawa air, wajar lah ya. Atau bawa sabun. Bos, saya tak tahu, saya belum paham nih. Dibawa ke hutan-hutan. Bawa hutan-hutan lalu gali tanah, Bu. Untuk apa? Belum paham ini. Apa nyari cacing? Udah gali dalam. Dah. Ini silakan berak di sini Kiai. Tuh kurang aja. Pantas dari sana subur tanaman. Ya. Akhirnya udah sana aku jauh malu lah saya kan. Mau ditunggu mau dikawal. Tak usah, tak perlu dikawal aku. Ya. Jadi ketika kita buang kotoran di situ tuh, Bu, berak kan. Nanti kita kan umpama berak di lubang tuh. Penuh kan, banyak rumput-rumput di situ tuh kan, banyak rumput-rumput. Kita pindah pantat, mohon maaf ya ini biar lebih paham dah. Pantat kita kan banyak tainya tuh. Kita pindah ke rumput sebelah. Ya, pindah ke rumput sebelah, bukan rumput tetangga, bukan ya. Rumput sebelah. Pindah ke rumput sebelah. Ketika kita duduk kan pantat kita kena rumput lagi. Artinya ada barang lain yang kena ke tai kita. Maka kalau udah kena barang lain, tak boleh kita pakai tisu, wajib pakai air. Saya pernah ceramah selanjutnya di Parit, Kalimantan. Nih, makanya penting punya WC. Tak perlu cantik tuh WC, yang penting ada. Saya pernah ceramah di Parit, Kalimantan. Jadi saya pada waktu itu, untung saya coba kencing. Ini masjid, Bu, ini masjid ada teras gini. Yang bapak-bapak di dalam, ibu-ibu di teras. WC-nya di depan teras. Saya nanya, mana WC-nya? Ayo Kiai ikut. Rupanya WC-nya, Bu, tak pakai atap, karung ya, Bu, sedimpan. Ketika mohon maaf, ini cerita biar tak ngantuk ya. Ketika saya jongkok, tak bisa ngendap. Itu pendek segini itu. Jadi mau gini pun tak bisa. Di depan saya ibu-ibu. Ya untung ya dikawal kena pasukan Banser tuh ya. Kencing aman, langsung saya ngamuk saya ceramah aja. Saya bilang gini ke warga lah. Ya, WC jelek enggak apa-apa. Yang penting aman, enggak dilihat orang. Jangan ngundang saya lagi. Saya tak mau diundang sini, kecuali ada WC. WC-nya bagus. Tahun depan datang ke sini ramai-ramai. Mau undang Kiai, enggak? Ada WC enggak? Aduh cantik kita helah, saya datang. Ini cerita pengalaman. Pernah juga di Sungai Kunyit dengan topik-topik nih, sepupunya sehari ini nih. Kalau itu bukan pakai lubang, pakai pohon. Jadi di belakang rumah WC-nya dari batang pohon, Bu. Batang pohon roboh. Sekali kita naik ke atas itu, rupanya di belakang udah penuh dengan tai-tai itu. Itu dulu ya, sekitar belasan. Alhamdulillah kalau sekarang enggak ada. Semuanya udah punya WC dah. Dulu. Mungkin Ibu masih dah. Ibu dapat kan, Bu, yang pakai gali-gali itu ada, Bu? Pernah dapat? Oh, gali-gali. Masya Allah. Terus syarat selanjutnya, wala yujawiz safhatahu wa hasyafatahu. Ndak boleh kotorannya, najisnya, tainya atau kencingnya melewati sofhah. Sofhah ini apa, Bu ya? Apa? Pantat dan sekitarnya. Bisa dijelaskan dalam syarahnya. Ibu tahu lubang pantat? Ya saya kalau jelaskan ke santri, ibarat bunga matahari yang sedang cemberut. Betul nggak? Cemberut kan itu. Makanya ibu jangan sombong. Kata Sayyidina Ali atau Sayyidina Ajib tu lima yatakabbar, kaifa yatakabbar. Pokok beliau bilang gini, aku heran kepada manusia, kepada orang-orang. Dia tuh kok bisa sombong? Apa yang disombongkan? Kemana-mana dia bawa tai. Tak jaya, andaikan perut kita bentuk akuarium, terang, bisa dilihat orang, nampak tak tai itu? Cuma ketutup lah. Kayak tadi alhamdulillah saya bawa santri tadi, saya ceramah di PCC. Dapat apa? Ada 40 barang bersejarah artefak Nabi.
Ada janggut Nabi, ada rambut Nabi, alhamdulillah kita bisa cium. Ya, ada berapa santri yang kita bawa. Silakan ibu ke sana. 100.000. Kalau ibu ikut saya tadi diskon. Kalau jamaah Ustaz atau Ilah 25.000 ya. Saya bisa, saya besok umroh. Bisa. Ibu bilang ya besok pergi jamaah Ustaz atau Ilah gitu ya. Tak tahu lah caya apa enggak dia. Bawa sehari ini raja dia. Ya. Nah, jadi sofhah yang dinamakan sofhah ibu, lubang, mohon maaf, lubang dubur, lubang pantat, dan ditambah lagi ketika kita berdiri apa tuh? Tertutup dia. Itu namanya sofhah. Sedangkan ini mohon maaf, ini nih. Ini namanya bokong, bukan sofhah. Jadi kotoran kita, tai kita, andai kan kita berak, pot berak itu ya, tainya tidak melewati lubang dubur dengan kalau kita berdiri itu ketutup. Andai kan berak kita mencret, berak mencret pos itu kan terkena ke bokong-bokong, kena ke paha, kena ke betis, itu tak bisa lagi pakai tisu, wajib pakai air. Gampangnya gini, kalau kita beraknya normal tak mencret, itu boleh pakai tisu. Juga tidak boleh kotorannya melewati hasyafah. Hasyafah, tahu hasyafah? Iya, bahasa gampangnya helm punya laki-laki, tahu? Ini kemaluan laki-laki kan, mohon maaf, ini fikih harus jelas. Ada hasyafah, bahasa fikihnya hasyafah. Hasyafah itu kepala kemaluan. Ya, kalau bahasa gampangnya helm, itu kan ada tali, ada apa gelang-gelang gitu bu. Kalau dia kencingnya selama kencingnya masih ada di sini, ini boleh pakai tisu. Tapi ketika umpama dia ketika kencing diangkat gini, lalu kencingnya turun ke sini, melewati batas dari helmnya, turun ke sini, ya umpamanya lewati, maka tidak boleh lagi pakai tisu, wajib pakai air. Sama dengan perempuan, ibu mau kencing ya, kencing normal, tapi ibu sambil joget-joget ini, lalu kencingnya berjalan sampai ke lubang dubur, tidak boleh lagi pakai air, tidak boleh lagi pakai tisu, wajib pakai air. Terus syarat selanjutnya, wala yusibuhu ma'un, tidak boleh terkena air. Jadi kalau terkena air, contohnya gini, kadang-kadang kan ada WC atapnya bocor, ya kan? Kalau zaman dulu banyak. Kayak di rumah Abi dulu, saya masih kecil, WC atapnya bocor. Jadi kita berak, kan netes air itu, terus pakai deras, netes, tetesan air terkena ke pantat kita, terkena ke kemaluan kita, tercampur air, maka tidak boleh lagi pakai tisu, wajib pakai air. Ya, terus wa antakunal ahjat tahirah, dan batunya atau tisunya wajib suci. Jadi tisunya tak boleh tisu second, tisunya harus tisu baru, tisu yang udah dipakai tak boleh pakai lagi. Nah, jadi contohnya gini caranya, umpama ini berak, anggap ini lubang, anggaplah bunga matahari yang sedang cemberut ya umpamanya. Kita siapkan 3 tisu bu. Siapkan 3 tisu. Ini anggap berak ya. Ini caranya, nih tisunya. Kita gini kan, diputar. Buang 1, ngambil lagi. 2, ngambil lagi ketiga. Paling sedikit 3, kurang tak boleh, lebih boleh. Lebih bagus. Ketiganya buang. Lalu raba pakai jari kita, ujung jari raba. Kalau dia masih licin, berarti belum. Kalau masih licin, berarti masih ada lendir-lendirnya. Ngambil tisu keempat, ngambil tisu kelima. Tapi ketika kita raba rupanya tidak licin, dah krek ya, apa ya? Keset ya namanya. Iya, tidak ada licin, berarti udah selesai. Nanti ibu tinggal wudu, sholat, tidak perlu cebok lagi. Gimana mas? Nanti kita udah sholat keluar keringat, umpamanya pantat kita berkeringat, kena ke lubang-lubang, tidak, itu dimaafkan. Ya, jadi boleh, silakan diberguna nanti ketika di mega mall atau pesawat. Nah, di pesawat itu penting, pesawat ada air. Ya, jangan saya kayak kemarin ya, saya haji. Yang saya haji ada ya namanya orang haji itu kan bermacam-macam orang ya. Ngapa pula dari WC pesawat keluar air? Ngapa keluar air? Saya bilang ya jamaah lapor saya, Ustaz, itu tahu WC banjir Ustaz, itu air ngalir. Astagfirullahaladzim, bisa konslet di pesawat, ngeri kan? Saya bilang pramugari, rupanya ada jamaah wudu di situ bu. Ngambil air dikumpulkan wudu, ngambil air wudu. Ya Allah, degem dia bukan. Untung bukan apa ngerinya, kalau sampai bocor masuk ke dalam, meledak pesawat tuh. Kenapa orang tak paham kan? Ya, aku tak tahu kata dia.
Ya udahlah, mau diapakan? Yang salah siapa? Ustadz yang salah. Ngapa kemarin tidak jelaskan, tidak jelas? Nah, kalau saya manasik, semalam saya manasik, saya jelaskan di pesawat tidak usah wudhu, tidak usah tayamum. Kadang-kadang ada orang bodoh pesawat tuh ya. Ya, bodohnya terlalu dinampakkan. Tayamum di pesawat. Ada enggak? Pernah enggak lihat? Tayamum di kursi pesawat. Tahu enggak, Bu? Tayamum tuh syaratnya wajib pakai tanah yang berdebu. Bukan debu. Kalau pakai debu banyak, bedak pun debu, debu kan, belau debu. Masa tayamum pakai belau? Ya kalau kena apa kata orang penyakit yang gini-gini itu? Kata bahasa India gem-jenggem itu, tahu enggak? Yang kat bengkak sini itu, yang beri belau campur cuka. Itu kan, ya kayak itu kan, pakai obat itu. Jadi syarat orang tayamum nanti ada penjelasannya, pakai tanah yang berdebu. Maksudnya tanah yang berdebu itu gimana? Kita ngambil tanah basah, ya, basah ini musim hujan, kita sangrai, tapi tak usah sampai angos, sampai kering. Ya, kalau tanah kering enak, kalau batang basah sangrai, tak usah sampai angos, tombok, tiup, berdebu. Itu ambil. Jadi boleh diayak, udah halus. Tanah asli tanah, enggak ada campuran bedak, enggak ada campuran macam-macam, asli tanah. Baru pakai tayamum, nanti ada babnya. Sedangkan di pesawat ada orang alasan, loh kita pakai pakai apa? Di dinding pesawat kan ada debu. Kata siapa dinding pesawat ada debu? Ya kalau pickup. Kalau pickup jangankan pickupnya, sopirnya pun bisa pegang gak berdebu kan. Pesawat tuh steril, Bu ya. Pesawat udah enggak ada debu. Udah itu nih dengan PD-nya nih. Saya ketawa ya. Ini yang salah ustadznya yang jelaskan. Enggak dijelaskan. Udah PD-nya dia kan tayamum di kursi pesawat, sholat di pesawat. Wah, dah, saya tanya, dah sholat, iya. Terus nanti nyampe di Mekah, Madinah, sholat di kodok. Enggak Ustaz, udah sah dah. Udah sah. Salah, Bu. Walaupun kita ngambil wudhu di pesawat, enggak batal wudhu ya. Enggak batal wudhu, kita sholatnya menghadap kiblat berdiri, tapi tetap enggak sah di pesawat. Ada satu syarat kurang. Syaratnya orang sholat apa? Mustakirun alal ard, berada di bumi. Jadi kalau pesawatnya belum terbang, masih bertengge, parkir di bandara Spadio, belum terbang, kita sholat dalam pesawat boleh. Tapi ketika pesawat udah terbang di atas udara, itu tidak boleh. Bukan tidak boleh, boleh sholat, tapi sholatnya untuk menghormat waktu. Nanti ketika mendarat kita wajib mengqadha, wajib diganti. Artinya sholat di atas pesawat tidak sah. Saya dulu ketika mondok pertama kali ke Tarim, satu pesawat dengan Habib Salim Asy-Syatili, itu guru saya. Beliau meninggal di Mekah. Saya biasa ziarah ke makam beliau di Ma'la, dekat dengan makamnya Siti Khadijah. Siti Khadijah, Mbak Maimun Zubair, dekat dengan beliau Buya Maliki. Jadi saya pertama berangkat mondok satu pesawat dengan beliau. Ini saya, beliau di sebelah kiri saya di depan. Itu beliau sholat di pesawat, sholat. Enggak tayamum, enggak gini-gini ke dinding, enggak. Sholat, duduklah sholatnya. Assalamualaikum. Mendarat nyampe di Son'a, di ibu kota Son'a, langsung semua santri wudhu, semuanya wudhu, dikodok lagi oleh beliau. Karena apa? Nggak sah di pesawat. Tapi walaupun nggak sah di pesawat, kita masih wajib sholat. Sholatnya apa namanya? Sholat lihurmatil wakti, untuk menghormat masuknya waktu sholat. Ya, masuknya waktu sholat. Terus, jadi ini diantara syarat-syarat kita. Boleh bersuci pakai tisu, boleh dipraktikkan Bu. Walaupun tidak sakit, walaupun sehat, walaupun di kamar mandi penuh air, boleh dipersilakan. Cuma kayaknya kalau tidak bisa geli-geli gitu ya, kalau tidak pakai air ya. Cuma di Indonesia yang sering pakai air itu kan kita, negara kita nih. Ibu kalau pergi ke luar negeri, ya ke Dubai. Saya dulu sering ke Dubai, bawa jamaah ke Dubai. Itu banyak WC-WC-nya kayak di mall loh, di Gaya tuh, tidak ada selangnya. Tapi karena kita udah paham kan, jadi enak, nanti tinggal tisu ya banyak. Ambil tisu udah selesai. Sholat wudhu, udah repot, ya. Baik. Baik, sebelum saya lanjut kitab satunya, ada pertanyaan? Dipersilahkan tentang bab bersuci pakai tisu atau bab yang lain, dipersilahkan. Bebas. Ayo, jangan malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau pertanyaan Ustaz, gimana kalau seandainya kita ngurus orang tua yang sudah lansia,
yang udah tak bisa apa-apa, terus apa kalau berak kencing itu semuanya di pampers, udah tak bisa bergerak Ustaz. Terus kita mensucikan itu gimana? Tapi orang tua tuh masih bisa sholat kayak bertayamum gitu. Itu supaya dia sholatnya susah kayak gimana Ustaz? Oh ya. Terima kasih. Baik, sama-sama. Biasanya kalau orang tua ya nggak bisa bergerak ya. Ya namanya kotorannya itu kan biasa udah mencret macam-macam ya. Gimana pakai tisu gimana? Kalau pakai tisu tetap najis. Jadi pakai air. Caranya gimana? Kalau rumah kita dari apa tuh dari kayu papan, enak. Kayak rumah zaman dulu. Zaman dulu kan rumah papan, bolong-bolong kan, renggang-renggang. Itu enak, tinggal kita dudukkan orang tua, kita sambil cebok ya di situ. Yang sulit di rumah sekarang rata-rata stehal semen. Jadi ketika kita cebok kan kemana-mana najis gitu. Nah, bisa juga kalau kita punya kawan di situ, ada adik-beradik kita bisa diangkat, bawa ke WC, disucikan di WC. Tapi kalau tidak bisa, cuma kita aja sendiri yang ngurus orang tua, mama ya udah semampu kita, dilap-lap ya. Orang tua sholat, ya sholatnya nanti pakai air pun tidak bisa tayamum, tapi sholatnya hanya lihurmatil waqti, untuk menghormat waktunya masuk sholat. Nanti andaikan oleh Allah, ya Allah mau nyembuhkan orang gampang, kun fayakun sebentar ya. Orang sehat bisa mati, saya sehat. Orang sakit sembuh bisa. Sebentar kalau Allah mau. Bahwa tiba-tiba sembuh, wajib dikodok diganti. Andaikan. Mudah-mudahan oleh Allah semua orang tua kita diberikan sehat panjang umur ya. Yang udah meninggal mudah masuk surga semua. Andaikan oleh Allah meninggal dunia, gimana umpamanya kita sebagai anak ahli waris, dia boleh mengkodokkan sholatnya, menggantikan sholatnya. Bahkan disebutkan dalam kitab, kadang-kadang kita tak sempat, tapi kita punya duit, bayar orang, suruh kodokkan. Biasa saya sering, ada orang kaya-kaya, Ustaz, bapak saya punya utang sholat 3 tahun. Nah gimana Pak Ustaz? Bisa tak gantikan? Mana pula Pak Ustaz nak gantikan? Kita je agak bolong-bolong je sholatnya. Aku gak ada bolong-bolong tu ya. Jadi gimana? Saya pasrah ke Pak Ustaz. Akhirnya kita pasrahkan santri. Jadi itu totalnya 3 tahun. Kita bagi santri. Bagi santri, dihitung dulu. Ente sholat duhur 5 kali. Asar 5 kali, maghrib 5 kali, isya 5 kali, subuh 5 kali. Dibagi dengan santri berapa ratus? Sholat. Dah cukup dah, selesai utangnya. Niatkan. Pakai bahasa Melayu boleh. Niat saya sholat untuk mengganti sholatnya almarhum fulan, duhur 4 rakaat fardu kan Allah. Boleh. Ya, jadi Bapak yang punya orang tua yang punya utang-utang sholat ya, wajib. Jadi caranya gitu Pak ya, gitu. Apa tadi Bapak tak bisa kita sendiri, tidak ada kawan. Kalau ada kawan enak. Ada kawan kita bopong, bawa. Yang payah kalau tak ada kawan. Tapi Masya Allah, besar pahala kita sampai bisa marah orang tua. Ada sahabat Nabi, namanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini hidup di zaman Nabi, tapi tak pernah ketemu dengan Nabi. Kenapa tak pernah ketemu dengan Nabi? Dia udah berapa kali mau berangkat haji, ya cuma tak jadi. Ngapa? Dia kalau sampai dia berangkat haji, emak dia ini bahaya. Karena tidak ada orang yang ngurus emak dia, cuma dia seorang ya. Yang mandikan, yang cebokkan tiap hari sampai digendong tiap hari. Dia rindu ingin ketemu dengan Nabi. Tapi sampai Nabi meninggal dia tak ketemu dengan Nabi. Makanya Uwais Al-Qarni disebut bukan sahabat, disebut tabi'in. Yang dinamakan sahabat itu orang yang hidup di zaman Nabi dan ketemu dengan Nabi, itu sahabat. Tapi kalau tidak ketemu dengan Nabi disebut tabi'in. Kayak saya ini pernah ketemu dengan guru saya Abu Yahya Hasan Baharun. Ketemu dengan beliau, berarti saya sahabat. Habib Toha, beliau meninggal, Habib Toha mundur, berarti Habib Toha tabi'in. Habib bisa bedakan, ada sahabat, ada tabi'in. Udah gitu. Jadi Uwais Al-Qarni, Masya Allah, walaupun tidak ketemu dengan Nabi, dapat salam dari Nabi. Nabi bilang, Uwais di surga. Gara-gara apa? Gara-gara jaga emaknya itu tiap hari digendong Pak. Makanya bersyukur yang masih punya orang tua ya, dua-duanya atau salah satu. Itu jimat. Sampai-sampai ada wali-wali ketika ada orang berkunjung pergi ke rumah wali. Ya, pergi ke rumah wali nih. Ngapa kau pergi? Aku ngambil berkah. Kau masih punya orang tua? Ada emak. Kau nih jauh-jauh pergi wali, pergi ke aku. Emak kau tuh surga. Kau usah kau jauh-jauh nak cari surga. Kau kesana sini kayak budak muda sekarang kan? Dia posting kan, alhamdulillah nyampe ke gunung apa? Gunung Palung. Alhamdulillah nyampe ke Gunung Bromo. Jauh-jauh, masjid depan mata tak nyampe. Ada tak? Kayak gitulah dia. Kita ziarah sana, ziarah sini. Dia pergi ke sana wali sini. Emak tak makan, tak peduli. Emak sakit, tak peduli. Bahkan emaknya dibentak-bentak.
Makanya sebenarnya surga kita, tapi ingat jangan pula istilahnya, kata Ustaz kan kita jaga emak terus, tapi akhirnya udahlah tak peduli ke wali-wali. Ada maksudnya emak dijaga, tetap kita berziarah ke wali-wali, tetap isai ke majelis taklim. Tapi andaikan kita jaga emak, ndak kita kalau ikut majelis taklim kita ndak bisa jaga emak dengan full, ndak usah kalau ikut majelis taklim. Pahala kita lebih besar dari majelis taklim tersebut. Tapi kalau bisa dua-duanya berjalan, jaga emak jalan, majelis taklim. Kalau bisa emaknya bawa ke sini. Umpamanya bisa walaupun emaknya tidur aja. Insyaallah dah mudah-mudahan sama-sama dapat berkah. Baik, ada pertanyaan lagi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang orang meninggal, Ustaz. Iya. Kalau ada mayit, dia itu kan mau dimandikan, Ustaz. Cuma dia ini datang haid. Apa kita mandikan haidnya dulu, apa kita langsung sucikan? Nah, baik. Itu pertanyaan bagus. Ada orang masih hidupnya datang bulan. Ketika datang bulan meninggal dunia. Gimana cara mandikannya? Apakah mandikan 2 kali? Pertama mandikan haid dulu, setelah itu mandikan meninggal. Cukup 1 kali. Mandikan meninggal itu udah cukup dah. Kayak begini, ibu mohon maaf, ibu berhubungan dengan suaminya, ya. Setelah berhubungan dapat setengah jam datang bulan. Datang bulan umpamanya. Artikan 2. Lalu dapat berapa hari suci? Apakah wajib mandi 2? Enggak perlu, cukup 1 ya. Nawaitul ghusla liraf'il hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Niat saya mandi untuk menghilangkan hadas besar, fardu kepada Allah. Masuk dua-duanya. Mandi junub dengan mandi haid atau datang bulan. Begitu pula tadi. Ya, ada orang datang bulan lalu dia meninggal, cukup mandikan yang terakhir, yaitu mandi mayat, ya orang meninggal maksudnya. Kayak ada cerita wali. Makanya kalau mandikan mayat, biasa ibu-ibu yang bisa mandikan mayat, itu wajib basah semua dari ujung rambut sampai ujung kaki. Digosok semua. Kalau tidak basah sedikit ya ibu yang dosa. Ibu yang tanggung jawab. Ya kalau mayatnya tidak tahu apa. Jadi ada seorang wali meninggal, disebutkan dalam kitab. Nih, yang mandikan pun sama-sama wali kan. Setelah mandikan, udah selesai, yuk keluar. Ketika mau keluar dipegang kena si wali. Tunggu lo, nah belum basah nah. Dimandikan lagi. Kalau kita gimana Bu? Tengah mandi, belum basah gimana? Hantu. Ya, jadi cukup itu ya, Nyanya ya. Baik, ada lagi? Silakan. Saya mau tanya, Saya mau tanya Mas, suami saya kan stroke, dia divonis ini lupa ingatannya, dia tidak bisa ngomong, tidak bisa ngapa Mas, tapi dia sholat sesolatnya, cuma dia gerakan ada bacaannya yang dia ingat, seingat tidak Mas. Wudhu pun dia masih diwudhuin, tak tahu dia bisa baca niatnya kan enggak. Gimana hukumnya Mas? Terus apakah sah sholatnya? Apa wajib dikodok enggak? Suatu saat kalau udah bisa ingatannya lagi. Ya, ini berarti masuk rufi al-qalam. Catatan malaikat mengangkat catatan di antara kepada siapa? Orang yang hilang ingatan. Itu enggak dicatat dan enggak wajib kodok. Ini kan suami beliau ini kan Ustadz sini ya, Ustadz Satori, 20 tahun lebih mengabdi di Al-Jihad. Ya, ketika stroke Ramadan kemarin, ketika bawa kiainya ke Gunung Jabal Nur. Nah, Jabal Nur, tahu Jabal Nur? Gua Hira. Yang ada turun surah Iqra, bacalah, itu Jabal Nur. Ada lagi sebelum Jabal Nur namanya Jabal Sur. Jabal Sur tuh yang pernah dengar cerita enggak, yang Nabi bertampuk dalam gua, akhirnya laba-laba buat sarang. Ada cicak bunyi cek gitu ya. Akhirnya disunahkan bunuh cicak. Ngapa? Karena cicak gaco-gaco. Nah, cicak itu boleh tahu. Ya, untungnya ada merpati beteluk. Kata orang kafir Quraisy tersebut, enggak mungkin Muhammad masuk. Kalau Nabi Muhammad masuk pasti rusak nih sarang laba-laba. Ini ya sarang laba-laba tak rusak. Merpati yang beteluk tak ada lari, tak mungkin. Tiba-tiba ada cicak bunyi cek. Kalau kata orang zaman dulu, kalau ada cicak suara pasti ada orang di dalam. Tapi untuk yang lain tak mungkin. Kau bodoh nih kata dia. Itu lihat sarang laba-laba tak rusak. Tak mungkin. Ya, itu cerita itu Jabal Sur. Mudah-mudahan semua nyampe jangan Jabal Sur ya, Jabal Nur semua. Jadi suami beliau akhirnya oleh Allah beri penyakit stroke di Jabal Nur. Dibawa sampai sekarang
Suaminya nih kadang termasuk hilang ingatan ya. Ya. Cuma kan, tapi masya Allah, enggak pandai ngomong, tapi kalau baca selawat bisa. Baca selawat bisa kan? Sampai sekarang masih bisa. Masih bisa. Cuma bacaan tuh pokoknya termasuk hilang lah ingatan memorinya ya. Gimana sholatnya? Sholatnya enggak sah. Maksudnya apa? Sholat tak dianggap. Jadi rufi al-qalam. Nanti kalau udah saya diganti, enggak usah diganti. Enggak perlu diganti. Ya kalau diganti sedang enggak. Ya kalau semasa tahun, kalau 20 tahun sedang enggak berganti itu ya. Nah, jadi enggak perlu diganti ya. Nah, kayak orang datang bulan, orang haid kan enggak wajib ganti. Ibu haid 15 hari, enggak wajib diganti. Kenapa enggak wajib diganti? Karena sholat tiap hari. Tapi kalau puasa wajib diganti. Kenapa? Karena puasa setahun sekali. Kalau sholat wajib diganti. Sakit ibu-ibu, 15 hari haid, 15 hari enggak. Berarti ganti terus 15 hari, ganti letih kan. Makanya dapat suatu keringanan dari Islam. Baik, nanti kita lanjut lagi pertanyaan. Kita akan lanjut walaupun berkah sedikit-sedikit ya. Nah, kenapa saya datangkan pegadaian syariah ini? Ya, bukan saya dapat untung, enggak. 25 rupiah 1000 tak ada. Ya, maksudnya apa? Biar ibu-ibu dipermudah untuk nyampe ke Mekah. Ya. Kalau kita enggak ada usaha tak bisa, Bu. Kalau kita ngayak ya, cuma insyaallah aku nyampe tenang ya. Tapi tak ada berusaha. Tak ada enggak nabung, tak ada enggak hemat. Bakso tiap hari lewat dicegat. Mana bisa? Boleh makan bakso seminggu sekali, seminggu 2 kali. Kalau seminggu satu hari 3 kali bakso, tak bisa nyampe ke Mekah. Caranya kalau mau ke Mekah, ibda binafsik, mulai lo dari diri kita. Nabung lo. Ibu nah contoh lawan nafsu. Nanti ibu nak balik dari sini. Nah, insyaallah kan adalah ya makanan ringan lah. Nanti balik masih lapar. Wah, aku nak singgah labongan lo. Kan pingin makan ayam. Ibu singgah, enggak apa-apa tetap singgah. Tapi jangan pesan ayam, pesan tempe. Ayam kan 20 dengan TS 25. Ibu pesan tempe dengan air putih pakai es. Jadilah yang penting duduk di Lamongan. Yang penting kan sambal. Jadi ibu paling 10 ya. 10 ribunya simpan selamat kan. Gitu caranya. Insya Allah bisa. Tapi kalau kita ini kan sebenarnya ibu ini semua mampu. Kalau tidak jaya kredit motor mampu tak? Mampu kan? Sampai bersusun PCX, NMAX, Vario, Mio, Supra bersusun. Kredit HP mampu, kulkas mampu. Masa kredit umroh tak mampu? Sebenarnya mampu semua kita nih. Cuma tadi niatnya kurang. Ya mudah-mudahan oleh Allah dipermudah ya dengan adanya nanti ini ya dari pegadaian syariah. Baik, kita bahas sekarang tentang sholat. Ya, dosa besar selanjutnya tarkus sholat, meninggalkan sholat. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Kata Allah, nanti di akhir zaman banyak orang mengentengkan sholat. Sekarang ini kalau ndak jaya usah jauh-jauh. Ramai masjid apa ramai mall? Ramai masjid apa ramai kafe? Kafe. Kalau di masjid duduk 10 menit sakit dak pantat, di mana senang pantat tuh? Coba duduk di warung kopi 5 jam mampu dak? Ndak usah jauh-jauh, itu bukti udah. Orang sekarang sholat ketika tak berduit, ibu-ibu tak berduit, banyak utang kelaingan suami, masya Allah jam 3 subuh bangun. Nangis ya Allah, utang ya Allah banyak. Diomel kena suami ketika sedih, banyak utang, banyak masalah. Tapi ketika sudah kaya, uang miliaran, tanah hektaran, Allah dilupakan. Banyak orang sekarang itu enteng sholat. Apa kata Allah dalam Quran? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Kata Allah, celakalah orang yang sholat. Bayangkan, orang yang sholat kayak kita di 5 waktu masih celaka masuk neraka. Apa lagi yang tak sholat? Loh, kok bisa mas? Kok bisa kita sholat masuk neraka? Kata Allah, alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka orang yang lalai dalam sholatnya. Maksudnya lalai, ulama tafsir menjelaskan. Di antaranya contoh, ini walaupun sholat masuk neraka, hati-hati, banyak nih. Adzan duhur jam 12, sholat nanti jalan jam 1. Udah nyampe jam 1 nanti jalan jam 2, nanggung nih berujak. Udah nyampe jam 2 nanti jam setengah 3. Betul Bu? Ujung-ujung dia sholat, sampai waktu sholat hampir habis 2 menit, 3 menit, baru dia sholat. Walaupun sholat tetap akan dilemparkan ke dalam neraka. Kenapa? Karena mengundur-ngundur waktu. Hati-hati Bu, bisa mati suul khotimah Bu. Ibu udah ada nih jam 12, nanti jalan jam 1, nanti jalan jam 2. Ujung-ujung hampir habis waktu 10 menit, mati. Hati-hati. Makanya, kalau saya tak bisa.
Saya paling marah di sini di rumah nih. Saya nyampe dari mana pun letih, prinsip saya gini, sholat baru istirahat. Itu prinsip saya. Saya tidak mau kalau letih dari mana, ceramah, balik atau dari mana pun letih, saya sholat dulu baru istirahat. Ngapa? Lebih tenang. Kalau kita istirahat dulu baru sholat, sakit. Enak-enak tidur, dapat sejam. Kau belum sholat. Bayar kan? Tapi kalau kita letih sholat dulu, sholat mana lama? Udahlah, ambil wajib-wajib di atas. Yang penting sah. Daripada kita sholat, wudu, nyampe tak setengah jam wudu tuh? Setengah menit cukup. Wudu setengah menit. Ya, duhur anggaplah 1 rakaat semenit. 4 rakaat 4 menit. Ya, dikir subhanallah sekembut lah. Itu selesai. Itu 2 menit dengan doa. 10 menit lah sholat selesai. Udah itu mau istirahat nyaman. Makanya hati-hati. Di antara tanda orang munafik. Jadi tanda orang munafik, dia lebih suka sholat sendiri daripada sholat berjamaah. Nggak ada niat tuh usaha untuk sholat berjamaah. Sampai-sampai ulama zaman dulu nih rela bayar duit. Kalau dia tak sholat jamaah, dia tak sholat jamaah ya. Anggaplah ketiduran lah. Tidur saking ngantuknya tidur, terbangun jam setengah 1 siang. Nak masjid udah orang selesai bubar dah. Ya, ulama zaman dulu sampai manggil, sini kau yuk sholat yuk dengan aku. Sholat lagi kan boleh. Boleh kita sholat lagi dengan orang yang udah sholat, boleh. Ibu bapaknya terlambat nih, nyampe rumah anak udah sholat seorang. Yuk kawan mama sholat lagi yuk berjamaah. Enggak apa-apa boleh. Baik dia jadi makmum jadi imam boleh. Pahalanya sama ditulis berjamaah. Jadi ulama-ulama zaman dulu gitu. Ketemu orang sini kau. Sholat dengan aku yuk. Aku udah sholat ya nanti aku beri duit mak bulu. Mau kan sholat. Sampai saking penting sholat berjamaah bayar duit. Makanya tanda orang munafik dia malas sholat berjamaah. Ayatul munafiki talatun. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Idza hadatsa kadzab, kalau ngomong tak bisa dipercaya. Makanya Bu, kalau ada orang malas sholat berjamaah, tak usah percaya omongannya, tak usah bisnis dengan dia. Kenapa? Urusan Allah ya disepelekan. Apa ke urusan ibu? Paham Bu? Urusan Allah ya dientengkan sholat berjamaah. Apa ke urusan dunia, urusan manusia? Makanya hati-hati sholat berjamaah. Ya, banyak orang sekarang enteng. Tapi ibu yang laki-laki disunnahkan berjamaah ke masjid. Kalau perempuan enggak. Perempuan enggak sunnah ke masjid. Andai kan masih ada orang rumah disunnahkan sholatnya di rumah. Kenapa? Kecuali perempuan li'amnil fitnah. Boleh dia ke masjid tapi dengan syarat, ada syaratnya Bu, aman dari fitnah. Maksudnya ke masjid enggak berdandan, enggak berwangi-wangi, enggak bercantik-cantik. Ini boleh. Tapi kalau ke masjid berdandan wangi-wangi itu tak boleh. Tapi kebanyakan kan kalau masjid rata-rata berdandan enggak? Apalagi lebaran. Berdandan dia. Kalau lebaran jangan tanya. Jangan tanya. Bau minyak wanginya sekilo udah kecium. Hati-hati Bu, hati-hati. Kata Nabi, ya yang pakai minyak wangi nih, perempuan, ya. Yang pakai minyak wangi keluar rumah, kecuali depan suami dalam rumah. Yang pakai minyak wangi keluar rumah kata Nabi itu zanin. Pezina, bahasa kasarnya pelacur. Paham tak? Ibu pakai minyak wangi. Laki-laki nyium baunya. Masuk ke hidungnya, laki-laki berzina, zina hidung. Dosanya berlari ke ibu. Dia tidak mungkin berzina hidung kalau ibu tak ada pakai minyak wangi. Coba ibu tak usah pakai minyak wangi. Badan ibu berik lumuri jengkol. Jengkol semua. Kira-kira dicium tak kena dia tu. Paling muntah kata dia. Cuma gara-gara ibu pakai minyak wangi, ibu lewat depan dia. Makanya hati-hati ya, Bu. Dosanya balik ibu. Udahlah tak usah pakai minyak wangi ibu keluar rumah Bu. Dah tak apa-apa. Biar kata orang jelek pakai daster tak apa. Yang penting kata suami cantik. Apa gunanya di luar cantik tapi dalam rumah berkemban-kemban ya? Depan suami kadang-kadang pakai kotang udah tali kotang lepas sebuti. Celana dalam bolong 3 buti. Udah bolong masih dipakai lagi. Kena suami gantilah sayang. Nggak enak sejuk bolong 3. Kenapa Pak Ustaz tahu pengalaman? Sorry sehari ini. Mana sepo Mas? Mana sepo tak boleh pakai minyak wangi Mas? Boleh pakai minyak wangi tapi jangan keluar rumah. Takut dicium oleh laki-laki lain. Kalau di dalam rumah enggak apa-apa dicium anaknya, mantunya enggak apa-apa. Atau ibu-ibunya suami dicium suami. Bahkan kalau dalam suami di kamar dengan suami kalau perlu 1 ember minyak wanginya pakai. Betul. Kata Bang Nabi, tahu enggak Bang Nabi Bu? Kejahatan itu bukan karena niat, tapi karena kesempatan. Waspadalah.
Paham tak maksudnya? Suami ibu sebenarnya tak ada niat mau ngaco ibu. Betul tak? Masuk balik kerja, masuk kamar, rencana tak ada ngaco. Cuma karena ibu wangi, cantik. Jadi kejahatan bukan karena niat, karena kesempatan. Makanya ibu gitu bercantik-cantik depan suami. Ustaz, Mas, boleh nak kita getik-getik depan suami? Bagus itu. Dianjurkan istri mancing-mancing suami itu bagus. Bukan malah ketika suami. Ya, enggak apa-apa kan Mas, kita mau mulai gitikan suami. Enggak apa-apa, bagus. Ya lo. Yang ngelamar Nabi siapa dulu? Nabi Muhammad apa Siti Khadijah? Kalau menurut peraturan perempuan, kalau zaman sekarang ada perempuan ngelamar laki-laki, pantas apa enggak? Sebenarnya kurang pantas, kayaknya kurang pantas kan? Biasanya kan umumnya laki-laki ngelamar perempuan. Tapi saking hebatnya Nabi Muhammad, perempuan ngelamar laki-laki itu jarang. Ya, kayak saya enggak, saya ngelamar Syahrini, bukan Syahrini ngelamar saya berarti. Ya, jadi hati-hati, sholat kerjakan bu. Sampai-sampai Nabi bilang gini, andaikan ada suara adzan sampai ke rumah ibu, lalu ibu tidak sholat berjamaah, kata Nabi. Apa kata Nabi? Akan aku bakar rumah kalian. Pertanyaan saya, andaikan Nabi Muhammad masih hidup, kira-kira banyak tidak rumah terbakar di sini? Yang tak sholat berjamaah, banyak tidak terbakar rumah itu? Banyak. Terus yang kedua, celakalah orang yang sholat, sebabnya apa? Sholatnya tidak ingat Allah. Sholatnya ingat yang lain. Contoh, kita ini kan sholat badan kita ngadap kiblat. Badan kita ngadap kiblat, tapi bayangan kita ada di pasar, pikiran kita ada di mall. Gimana sholat seperti ini oleh Allah akan diterima? Sholatnya bukan ingat Allah. Tapi kalau kita sholat berjamaah, imamnya tak sholat, makmumnya imamnya tak usyuk, makmumnya tak usyuk. Tapi walaupun semuanya tidak usyuk, tetap kita dapat pahala sholat berjamaah 27 derajat. Kenapa? Karena berkah dari sholat berjamaah. Itu pentingnya kita sholat berjamaah. Banyak kita tidak usyuk sholat bu. Termasuk saya nih, sulit usyuk kelas tinggi. Apa yang dikatakan usyuk? Usyuk tidak ingat apa-apa kecuali ingat Allah. Pernah tidak? Jujur, pernah tidak? Saya pun tak pernah, sama. Yang bisa kayak gitu tuh wali-wali. Kalau khusyuknya ibu dengan saya nih, khusyuknya kelas 3, ibu kan saya, kita kan sama-sama kelas 3. Yang dikatakan khusyuk kelas 3, dia dengar bacaan seorang, dan dia tahu bahwa di dalam sholat, dengar bacaan seorang, dan dengar bacaan imam. Itu udah dihitung khusyuk kelas 3. Kadang-kadang ya kita sholat, kita tak tahu sholat, contohnya, pernah enggak duhur 4 jadi 5? Pernah enggak? Padahal, betul kan? Itu udah tahu khusyuk, itu kelas 3 dah. Ya contoh nih apalagi bulan puasa, banyak kita, ibu percaya tak? Orang sholat sambil numis kangkung, percaya tak? Pernah tak ibu? Pernah tak? Pernah, rata-rata ibu-ibu pernah sholat sambil numis kangkung. Apalagi sholat asar bulan puasa. Tak percaya? Sholat asar bulan puasa, rata-rata ibu sholat numis kangkung. Nih contoh nih, sholat asar bulan puasa. Allahu Akbar. Nanti buka puasa sayur kangkung ke sayur sawi ya. Allahu Akbar, oh enak sayur kangkung. Sami Allah liman hamidah, ditumis ke masak bahasa ya Pak. Ya, Allahu Akbar. Enak ditumis campur belacan sedikit ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi tumis kangkung. Bagaimana sholat seperti ini oleh Allah akan diterima? Sholatnya bukan ingat Allah, ingat kangkung. Makanya gunanya kita sholat berjamaah, walaupun makmumnya, imamnya semua ada usyuk, tetap dapat pahala 27 derajat. Kenapa? Karena berkah dari sholat berjamaah. Makanya ayo jangan enteng-enteng sholat berjamaah. Nikmat sholat. Apalagi bu, saya biasa sholat dengan istri saya. Istri saya sholat, anak saya sholat, semua sholat. Ketika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baca zikir, doa, semua ngaminkan. Habis itu salam, cium tangan, cium kaki. Nikmat. Tidak ada lebih nikmat dari itu. Ini kadang-kadang ya Allah diajak sholat. Bapaknya sholat seorang di ruang tamu, bininya sholat di kamar, anaknya main HP. Ya masya Allah masih mending lah ada sholat. Cuma kan tidak nikmat. Sholatnya misah-misah. Tapi kalau sholat berjamaah, itu keluarga tersebut rezekinya akan tambah berkah. Jadi sholat. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Silakan ibu-ibu sekalian, ada pertanyaan sebelum saya lanjut sampai jam 8 nih batasnya. Silakan. Gimana Bu Jo? Serokaan bisa mancung, kalau pas tadi bisa mancung,
soju dulu rakaat yang dapat pahala. Oh iya. Jadi beliau tuh pakai bahasa India ya. Ya, kata beliau, artinya saya terjemahkan. Nehi joti celi ketumbarnya berjahe cabai tahu tempe ya gitu ya. Biar tidak tegang-tegang umat ya. Jadi kata beliau ini sholat, beliau kurang sehat. Rokaat pertama beliau sholat berdiri. Rokaat kedua beliau mulai udah agak kayak mau roboh-roboh, langsung duduk. Sampai assalamualaikum dilanjut duduk. Gimana pahalanya? Pahalanya tetap oleh Allah dihitung berdiri. Karena ngapa? Ya karena dia sebenarnya mau berdiri cuma tidak mampu. Jadi ibu umpamanya bu ya, kan kalau orang tak bisa sholat berdiri, sholat duduk. Ibu sebenarnya ingin berdiri, cuma karena sakit ibu duduk. Tetap oleh Allah dihitung pahala sholat berdiri. Karena kita sebenarnya ingin berdiri. Jadi tidak bisa sholat berdiri, sholat duduk. Tidak bisa sholat duduk, sholat baring. Tidak bisa sholat baring, sholat pakai isyarat mata. Gimana sholat isyarat mata sebangku kita? Jadi kalau ruku pejam, kalau sujud pejamnya lebih kuat lagi begini. Jadi kalau ruku pejam gini, kalau sujud gini. Oh kalau sholat pakai isyarat mata tak bisa, karena mata tak bisa ketutup terbuka terus suka ngintip orang mandi gitu. Masih wajib sholat. Sholat pakai apa? Sholat pakai isyarat hati. Hati tidak bisa maka dia perlu disolati karena dia sudah Ini kalau udah tak bisa. Kayak gini bang, orang tak hafal kulhu berarti kulhu kan ya selesai. Ya kalau tak hafal kulhu berarti bacakan kulhu. Nah, mati berarti itu. Baik, ada lagi pertanyaan, silakan yang di luar. Ya jangan malu-malu. Ada mau nanya? Halo. Oh. Ya silakan. Ustaz, makmum masbuk Ustaz, ketinggalan sholat berjamaah. Jadi dia menutupi rukuknya imam. Apa itu? Kita nambah satu rakaat lagi salah. Baik, itu pertanyaan bagus. Jadi makmum masbuk. Contoh, ibu terlambat masuk. Ketika hari kan ada cerita. Semua kan sholat Allahu Akbar kecuali i'tidal. I'tidal bacanya apa? Ruku kan Allahu Akbar, sujud Allahu Akbar, bangun dari sujud Allahu Akbar. Kecuali i'tidal apa bacanya? Kok beda seorang? Itu ada cerita. Jadi pada waktu itu ya, Sayyidina Ali mau ke masjid. Ini udah hampir terlambat. Aduh, terlambat aku nih. Kejar Sayyidina Ali. Ketika bekejar, rupanya di depan Sayyidina Ali ada rombongan mikul mayat. Sayyidina Ali jaga akhlak. Jadi akhlak yang bagus bu, kalau ada orang mikul mayat, kita tak usah ke depannya. Mama ibu ini pakai motor. Ya, ibu tengah laju, tiba-tiba macet. Apa macet tuh? Oh, ada orang meninggal, konvoy. Jangan kita lajak. Sunnah itu kita di belakang dia, ikut ngiring, ya sunnahnya. Jadi Sayyidina Ali pun gitu. Aduh, akhirnya Sayyidina Ali, dah payah nih, laju tak bisa, ada orang nganu mayat kan, terlambatlah kami dikata dia. Sekali lihat, rupanya mayatnya belok kiri, masjid belok kanan. Jadi artinya mayat belok kiri, berarti mayat itu non muslim. Mayat non muslim, tidak apa-apa. Ketika Sayyidina Ali belok kanan, masjid. Nabi Muhammad pada waktu itu tengah ruku begini. Ketika Nabi Muhammad mau bangun, kena malaikat Jibril dipegang kepala, ditekan. Jadi Nabi harus bangun, gini tekan. Untuk apa? Nunggu Sayyidina Ali. Ketika Sayyidina Ali masuk, masjid. Alhamdulillah, maksud masih dapat usolli fardhu dhuhri, umpama duhur ya, arba rakaat musabbilah bila dan makmuman dilihat Allahu Akbar. Itu kalau dapat ruku imam dihitung satu rakaat, nanti tak perlu nambah lagi. Sampai ke Sayyidina Ali. Jadi ketika Sayyidina Ali ruku, jadi ketika Sayyidina Ali masuk masjid, alhamdulillah. Allahu Akbar. Baru Nabi bangun. Sami Allahu liman hamidah. Dulu Allahu Akbar. Lalu Nabi bangun, Sami Allahu liman hamidah. Sayyidina Ali bilang kan, alhamdulillah, muji Allah kan? Segala puji bagi Allah. Ketika Nabi bangun, Sami Allah liman hamidah, artinya Allah mendengar orang yang memujinya, yaitu Sayyidina Ali. Akhirnya baca, Rabbana walakal ham, ya Allah, bagimulah pujian. Itu asal usulnya. Jadi kalau ibu nanti masuk masjid, dapatkan imam dalam keadaan ruku, imam masih ruku nih. Kalau jadi imam pun harus paham. Yang jadi imam, kalau kira-kira ada orang berkejar-kejar, kan terasa imam tuh. Ada orang mau berjamaah, bermakmum kan, ada yang terlambat kan, kadang-kadang terasa. Rukunya agak lama. Jadi ketika ruku, lihat. Apalagi ada makmum tuh ya, tunggu Pak Imam gitu. Apa kata Pak Imam? Aku bukan nama imam, nama aku Sahrukan gitu.
Umpama. Jadi kalau ibu-ibu, mungkin ada ustazah-ustazah sini, kalau jadi imam harus paham, lama kan? Sampai di takbir, sampai di ruku. Jadi andai kan ibu-ibu terlambat masjid, imamnya tengah ruku cepat niat wajib. Usolli fardhu dhuhri 4 rakaat usabi lagi bilang adaan makmuman lillahi. Allahu akbar, enggak usah baca kabir atau usah baca Fatihah. Allahu akbar langsung Allahu akbar. Ikut imam sami Allah. Nanti assalamualaikum bareng, enggak usah tambah 1 rakaat. Enggak perlu tambah 1 rakaat kalau dapatkan ruku. Tapi kalau enggak dapatkan ruku, ya dapatkan i'tidal, dapatkan sujud, wajib nambah 1. Umpama kita masuk masjid, imam tengah sujud. Jangan kita nunggu sunnahnya bukan nunggu imam berdiri, langsung takbir. Usolli fardhu dhuhri 4 rakaat usabi lagi bilang adaan makmuman lillahi ta'ala. Allahu akbar, langsung sujud. Allahu akbar. Enggak perlu ruku ya, langsung sujud. Ulang ya. Contoh, nih imam sujud nih. Yang betul ya, usolli fardhu dhuhri 4 rakaat usabi lagi bilang adaan makmuman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar, langsung sujud. Nanti ngikut imam. Nanti imam assalamualaikum nambah 1 rakaat. Kenapa? Karena kita dapat imam bukan dalam keadaan ruku. Yang dihitung yang tak perlu nambah 1 rakaat kalau dapat imam sama-sama dalam keadaan ruku. Selain ruku wajib nambah 1 rakaat. Ya paham ya? Baik, ada lagi satu lagi terakhir. Ada lagi? Jangan malu, ayo. Ada. Iya, nanya Ustaz. Ketika kita sholat tuh biasa tuh kan ada tamu tuh Ustaz. Gimana tuh cara kita yang jawabnya ketika ada tamu? Kita lagi sholat nih, sedangkan orang tuh nggak ada. Baik. Nah, ini pertanyaan bagus. Kita sholat di luar ada tamu. Paket. Betul lah kan? Yang sering tamu itu kita kan kalau doa assalamualaikum gitu ya. Rata-rata. Saya biasa kerjakan sehari ini itu. Diketawa saya. Jadi kalau kita Assalamualaikum ya. Lama juga pintu. Itu ya. Paket cantik. Masya Allah, karena dia juga usaha paket dia jual beli online tuh. Jadi gimana? Kita sholat di luar ada tamu. Assalamualaikum. Nyaringkan suara kita. Ya nyaringkan. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun sholat duhur nih, maksudnya biar tamu itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Belum dengar. Paket Ar-Rahmanir-Rahim. Nyaringkan. Pokok intinya biar didengar. Enggak apa memang itu caranya. Caranya itu nyaringkan suara. Takbirnya kenyaringkan Allahu Akbar. Ya. Sami Allah liman hamidah. Nah, biar dia paham. Tetap orang akan paham. Oh, ini tengah sholat. Ya caranya gitu. Baik, ada lagi? Ada kayaknya nih nanti ibu. Ada. Malu dia mau nanya. Nanya, enggak usah malu. Tak usah pakai mic kalau malu. Ayo. Kenapa suami tidak bisa ke masjid? Oh, umpamanya kita saat kalau ke masjid kan kita katanya kurang bagus berbuat, apalagi takut timbulkan fitnah. Tapi kita ngajak suami sholat berjamaah di rumah, boleh. Sholat berjamaah di mana pun boleh, intinya berjamaah. Cuma afdolnya lebih utama dalam masjid. Tapi kalau kita di masjid di rumah boleh. Nah, cuma jangan pula di rumah nanti, jangan pula sering-sering di rumah, masjidnya sepi. Bolehlah seminggu sekali di rumah, karena maksudnya biar kita pun pingin nggak sekali-sekali jamaah dengan suami kan, boleh. Tapi jangan tiap hari masjidnya sepi. Ya kalau ibu, kalau semua satu RT di rumah semua, sisa imam nggak? Dia yang azan, dia yang qomat, dia yang imam, dia yang makmum dibaca doa. Artinya cuma dia seorang yang sholat. Ya, nah baik, karena udah jam 8 ya, biar tidak malam, saya beri waktu dari Brigada Syariah setengah